silly season F1 tahun ini emang belum terlalu lock-in karena masih harus menunggu domino effect dari Max dan Lando. Apakah mereka akan stay di timnya, keluar dari F1 atau pindah tim. Cuma ada satu tim yang sebenarnya nggak perlu nunggu domino effect itu, melainkan yang menunggu performa pembalap mereka sendiri bakal membaik atau nge-stuck atau malah lebih parahnya malah menurun drastis. Tim itu ialah Haas dan mereka memiliki beberapa kandidat untuk line up mereka musim depan. Skui, ngopi, bentar bang, keren tuh baju. Nah iya nih, kaos lontong balapan ini kalian bisa cek di Instagram lontong balapan dan kalian bisa pre-order sekarang dengan DM lontong balapan di Instagram atau kontak nomor yang sudah dicantumkan dalam poster ini. Nah, bagi tim yang melontong musim ini cocok lah pakai baju ini ya. Kalau lagi gacor ya tetap aja beli guys, selain karena 100.000 aja, belum include ongkir, siapa tahu suatu saat nanti tim kalian melontong juga di masa depan. Jadi, kenapa gue bilang domino effect Max dan Lando nggak bakal ngaruh ke Haas? Pertama, mereka nggak punya finansial yang kuat untuk ambil kedua pembalap itu seandainya mereka caps dari tim masing-masing. Kedua, ya mana mau juga mereka ke Haas. Emotional damage. Tapi bang, domino efeknya kan mungkin bisa ngefek ke pembalap yang lain, kayak Hülkenberg atau Carlos dan sebagainya. Ya emang, cuman jujur aja, pembalap-pembalap itu sepertinya udah nggak tertarik join Haas. Apalagi Carlos yang emang tujuannya top tim, dan gaji juga bisa jadi masalah. Habis gimana ya? Owner Haas ini emang pelit habis, bahkan udah disuntik dengan TGR aja masih nggak tobat-tobat pelitnya mereka. Sehingga, opsi mereka ya terbatas hanya di antara mempertahankan pembalap mereka sekarang, atau mengambil pembalap yang lagi nganggur, atau ya ambil rookie dari F2 atau reserve tim lain. Kita mulai dari Oli dulu deh. Oli sendiri sudah hampir dipastikan akan stay dengan Haas, karena Lewis sepertinya tidak akan pensiun dalam waktu dekat. Jadi Oli ya mau nggak mau harus stay di Haas buat 2027 dan mungkin beberapa tahun ke depan juga. Walaupun ada beberapa tawaran menarik dari Red Bull. Ya, kalau lihat situasi sekarang, alangkah baiknya ya stay dengan Haas. Apalagi Red Bull juga kayaknya mau rekrut dia buat V-Carb doang, jadi ya buat apa gitu, mending stay di Haas saya gitu. Jadi Oli kita fixin dulu aja untuk saat ini. Nah, tapi rekan timnya, Esteban Ocon ini yang masih belum pasti. Udahlah terdapat beberapa rumor mengenai keretakan hubungan antara dirinya dengan Oji-san Ayo Komatsu di akhir tahun kemarin, walaupun udah ditepis rumor-rumor itu. Cuma belakangan ini muncul lagi rumor Haas sudah nggak puas dengan performa Esteban Ocon dan merasa dirinya sudah stuck lah. Kalau ngelihat dari statistik musim ini, emang underwhelming banget Esteban Ocon. Dia cuma cetak 3 poin, sementara Oli cetak 18 poin. Di setiap head-to-head mau qualifying, race, sprint, semua kalah dari Oli. Apalagi, Esteban baru sekali doang Q3 musim ini. Emang sih mobilnya setelah rudal brake itu makin tertinggal dari yang lain. Padahal awal musim udah gacor banget bersaing dengan Alpine dan V-Carb untuk best of the race itu. Cuman ya namanya Haas emang udah tradisi mereka untuk development-nya melontong sering berjalannya musim. Sehingga performa jelek inilah yang membuat Haas mencoba eksplor pembalap lain buat 2027. Yang pertama ada Yuki Tsunoda. Pembalap didikan Honda ini emang sayangnya harus nganggur di 2026 setelah musim yang bapuk di 2025 bersama Red Bull. Dan sekarang, doi cuma jadi reserve Red Bull aja. Maka dari itu, Haas yang udah di-backing sama Toyota atau TGR dapat mencoba hijack anak Honda ke Toyota. Dan anggap aja ini mirip kayak kasusnya Ai Ogura di MotoGP. Dari Honda ke Yamaha. Mana sama-sama Honda pula yang kena hijack ya. Dan ya gue sih setuju-setuju aja, karena Yuki emang merupakan pembalap yang solid. Dan sayang aja stoknya langsung drop, habis. Kayak IHSG setiap kali MU menang pas dia di Red Bull kemarin. Satu hal yang pasti, dengan regulasi ini, Yuki itu sebenarnya masih misteri banget. Cocok nggak dia dengan regulasi ini? Jadi kita udah nggak bisa lagi melihat performa dia dengan mobil regulasi sebelumnya. Dan itu bisa jadi hal baik dan buruk di saat yang sama. Kenapa? Hal baiknya itu tadi udah gue sebutin. Performa dia di Red Bull kemarin ya udah dilupain aja karena itu kan regulasi sebelumnya. Buruknya, ya karena masih menjadi misteri itu. Ibarat Haas harus gambling ambil dia, ibarat kayak ngambil rookie. Sama-sama misteri, dan belum ada pengalaman mengendarakan mobil regulasi ini. Ya, Yuki sih mungkin paling ada TPC, tapi itu pun cuma Red Bull aja yang tahu. Kecuali Red Bull bisa nge-convince Haas kalau Yuki itu hasil TPC-nya bagus, jadi ya kalau mau dibawa ke Haas ya bisa gitu. Dan karena inilah, Haas juga mengeksplor para rookie-rookie lainnya yang masih menjadi misteri sama kayak Yuki ini. Kita mulai dari Leonardo Fornaroli dulu deh. Pembalap muda asal Italia yang merupakan juara Formula 3 tanpa meraih kemenangan BTW. Lalu menjadi juara F2 di tahun berikutnya dan sekarang menjadi reserve drivernya McLaren yang udah tampil
di FP1 beberapa kali dan hasilnya bisa dikatakan memuaskan. Dan setidaknya kalau Leo ini kasusnya, Haas bisa lihat dia bagus FP1-nya sama McLaren kemarin. Dan karena itu, dia masuk ke radarnya mereka. CV-nya bagus dan emang lagi nyari peluang buat seat F1 juga. Karena ya lucu juga gitu, juara F3 dan F2 back to back, nggak dapat seat F1 gitu ya. Well, Oscar berkata first time kah? Tapi kan sekarang dia udah happy juga di McLaren jadi back burner. Lah Leo ini, bisa aja satu-satunya kesempatan dibuat naik ke F1 ya ini. Kalau gagal, ya mungkin udah nggak ada lagi chance-nya. Lalu untuk kandidat ketiga, ada pembalap F2 sekaligus Akademi Ferrari yang merupakan juara F3 tahun lalu. Pembalap muda asal Brazil, Rafael Camara. Nah, gue lumayan nge-rate dia tinggi. Apalagi gue prediksi dia juga bakal naik ke F1 bersama Haas di 2027 di awal tahun kemarin. Dan ini make sense juga karena dia merupakan pembalap Akademi Ferrari. Haas pakai mesin Ferrari, dan hubungan kedua tim dekat banget. Jadi sama kayak Oli, masuk akal lah untuk mereka bantu pembalap akademi mereka magang dulu di Haas sebelum naik ke Ferrari-nya. Lama-lama Haas jadi tim B-nya Ferrari nih kalau gini. Nah, kalau menurut lu gimana nih, Bang? Kira-kira mana yang harus Haas ambil? Jujur aja, kalau bisa ambil tiga-tiganya, gue ambil mereka tiga-tiganya. Apalagi kalau Esteban emang gak meningkat performanya. Tapi karena cuma bisa ambil satu, oke deh kita lihat satu-satu. Dari ketiganya, yang memiliki pengalaman banyak di mobil F1 2026 ya jelas Leonardo Fornaroli dengan berapa kali FP1 dan mungkin ada ikut TPC juga. Sementara Yuki dan Rafael Camara kan belum. Kalau TPC belum tahu. Dan karena mereka tujuannya menggantikan Esteban Ocon yang berpengalaman, dan sepertinya Oli juga akan dinaikin sebagai tim leader dengan 3 musim under his belt beserta berapa kali balapan tembak. Harusnya juga udah cukup untuk mereka cari pembalap muda aja karena pengalamannya udah ada di Oli. Jadi, karena hal ini, sorry untuk para fans Yuki, gue harus coret dia. Jadi tinggal 2 kandidat aja nih, Leonardo Fornaroli atau Rafa Camara. Keduanya sama-sama layak harus diakui, sama-sama kenceng. Buktinya mereka menjadi juara di F3 dan mungkin akan menyusul lah Rafa di F2, nggak ada yang tahu. Dan disinilah gue tuh sebenarnya juga bingung gitu. Mungkin gue kalau jadi Haas ya bakal nunggu hasil Rafael Camara di F2 nanti. Walaupun sekarang F2 nggak bisa jadiin patokan, tetap aja, kalau lu bisa jadi juara di situ, ya itu lumayan buat CV dan confidence boost ke F1-nya nanti. Jika dia juara, Rafa udah pasti naik. Tapi kalau dia gagal juara dan mungkin gagal runner-up juga, ya Leo mungkin ya bakal diambil dah. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, Rafael Camara sepertinya akan jadi reserve di Cadillac dan akan difokuskan ke sana. Tapi ya, we'll see lah. Tapi kalau menurut gue ya keputusan mungkin bakal diambil sampai akhir musim nanti di sekitar Abu Dhabi Grand Prix lah. Biar fair juga ke Esteban Ocon kalau performanya meningkat. Jadi bisa aja dipertahankan kalau seperti itu. Tapi kalau kata Tokoha ya Bang, sayang aja Paul Aron nggak masuk ke list ini, padahal sama-sama pembalap muda, kenceng, lagi nganggur, dan udah mencicipi banyak mesin F1 di 2 musim terakhir ini. Iya, gue sih jujur setuju sama lu, Tokoha. Oke lah, sekian video kali ini. Ingat guys, jangan lupa untuk beli kaos lontong balapan ini. Ada 2 warna, hijau dan putih, tinggal pilih aja mau yang mana. Bisa DM Instagram lontong balapan atau kontak nomor yang dicantumin di gambar. Oke, gimana menurut kalian? Siapa yang harus Haas ambil untuk 2027? Silahkan tulis kolom komentar, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, abang udah capek. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh... Okay guys, thank you for watching.